Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Transparansi dan Kualitas Data. Baik, yang pertama yaitu pengertian transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik pada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Kemudian yang kedua yaitu manfaat transparansi. Beberapa manfaat penting adanya transparansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi. Yang kedua, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja kelembagaan. Keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Dan yang kelima, menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. 6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan transparansi. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antar pemerintah dengan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah yang pertama, mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Yang kedua, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang keempat, membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip transparansi. Humanitarian Forum Indonesia atau HFI mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu: pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Keempat, laporan tahunan. Kelima, website atau media publikasi organisasi. Dan terakhir, pedoman dalam penyebaran informasi. Pengertian kualitas data. Menurut Mark Mosley 2008, dalam bukunya Dictionary of Data Management, pengertian kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, update, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Indikator kualitas data. Yang pertama, accuracy, yaitu data yang tersimpan nilainya. Yang kedua, domain integrity, nilai atributnya sesuai batasan yang diperkenakan. Yang ketiga, data type, yaitu nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai. Yang keempat, konsistensi, yaitu nilai sebuah file data akan sama semua dalam berbagai berkas. Yang kelima, redundancy, yaitu tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat yang berbeda dalam suatu sistem. Yang keenam, completeness, yaitu tidak ada nilai atribut salah yang diberikan dalam satu sistem. Yang ketujuh, data anomaly, yaitu sebuah file hanya digunakan sesuai kegunaannya. Yang kedelapan, clarity, yaitu kejelasan arti kegunaan dan cara penulisan sebuah data. Kesembilan, timely, yaitu mempresentasikan waktu dari data yang dimasukkan. 10.
Usefulness, yaitu setiap data harus benar digunakan user. Ke-11, Adherence to Data Integrity Rules, yaitu taat pada aturan keterhubungan data. Pentingnya kualitas data. Pentingnya kualitas data terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Kedua, memperbaiki pelayanan kepada customer. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, mengurangi risiko dari keputusan yang sangat berbahaya. 5. Mengurangi biaya terutama pemasaran. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas untuk memangkas beberapa proses. Yang kedelapan, menghindari efek komplikasi dari data yang berkontaminasi. Itulah tadi hasil presentasi dari makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.